Ya, apa kabar pemirsa? Pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional 21 tahun 2024 sudah di depan mata. Berbagai persiapan sudah dilakukan cabang olahraga yang akan bertanding nantinya. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas seperti apa persiapan dan target prestasi olahraga raket PON 2024. Untuk membahas hal tersebut telah hadir dua orang narasumber kita yang keren-keren pada sore hari ini. Yang pertama saya perkenalkan ada Pak Bakhtiar. Beliau adalah pelatih tenis lapangan Sumatera Utara. Salam olahraga, apa kabar Pak? Baik, Narasumber kita yang tidak kalah kerennya ada Bapak Kuspriyanto ST. Beliau adalah Sekretaris Umum PBSI Sumatera Utara. Salam olahraga, apa kabar? Sportif, sehat. Sportif. Dan tidak ketinggalan ada adik-adik kita ataupun atlet-atlet kebanggaan Sumatera Utara yang tergabung dalam PLT Sumatera Utara, atlet-atlet tenis kita. Ada juga atlet-atlet dari PBSI Sumatera Utara yang akan bertanding nanti ya Pak ya, di Pekan Olahraga Nasional tahun 2024. Baik, kita ke Pak Bakhtiar dulu. Pak Bakhtiar, apa kejutan yang akan diberikan PLT di PON nantinya? kami berusaha untuk memperoleh medali pada PON 2024 di Banda Aceh. Harapan saya semoga seluruh partisipan mendukung dan berdoa untuk tim tenis Sumatera Utara. Amin. Amin. Nah, persiapan seperti apa dari proses pelatihan, pembinaan juga dari Bapak, mungkin dari lihat kesiapan para atlet sudah sejauh mana? Saya rasa saat ini atlet saya sudah saya siapkan 50%, Sudah 50% terutama dalam kondisi fisik, taktik strategi, mental. Ini for the first time ya? Untuk Ya, pertama kali? ini pertama kali untuk Deg-degan Sumatera nggak, Pak? Utara. Wah, saya rasa udah terlalu senang gitu mungkin ya. Nah, Baik, kita ke Pak Kuspriyanto. Pak Kus, mungkin dari proses pelatihan ditargetkan ini seperti apa dari PBSI menargetkan para atlet yang terjun nanti di PON? Terima kasih untuk atlet bulu tangkis atau PBSI. Jadi kami sudah persiapan cukup matang. Jadi perlu kita ketahui bahwasannya anak-anak atlet ini sudah dilakukan pelatihan selama dari Agustus 2022. Jadi sudah berjalan hampir 2 tahun. Jadi mereka latihan dari mulai pagi dan sore selama 6 hari. Itu mereka hanya libur dari Minggu. Jadi di dalam PON ini akan dipertandingkan ada bergu dan perorangan. Jadi jumlah medali itu 6. 6. Target daripada PBSI ini 1 medali emas dan 1 perak. Karena apa? Sebagian anak-anak kita ada yang kita magangkan memang di Jawa, di PB Jarum dan di Jaya Raya. Jadi sangat memungkinkan potensi untuk ke depan mendapatkan medali itu di perorangan, tunggal putra dan ganda campuran. Jadi mudah-mudahan kita sama berdoa, insya Allah bisa berhasil karena PBSI ini pun bulu tangkis ini sudah beberapa tahun tidak pernah juga dapat medali. Jadi kita memang fungsikan ini semua adalah memang putra-putri atlet Sumatera. Tidak ada yang kita beli-beli dari luar, tidak ada untuk hanya walaupun kita sebagai tuan rumah beban memang cukup besar. Cuman kami berupaya beberapa motivasi yang harus kita berikan. Ya kita tingkatkan daripada pelatihan-pelatihannya untuk mengimbangi tingkat nasional dan terutama yang di Jawa ya, memang Jawa itu atletnya luar biasa, itu harus kita imbangi gitu. Ada beberapa poin-poin lah yang harus kita strategikan kepada anak-anak. Ada berapa kategori Pak nanti yang diterjunkan? Ada juga berapa atlet? Ya? Jadi itu perorangan itu ada 5. Jadi dia ganda tunggal 2 putra-putri, ganda putra-putri, dan ganda campuran serta bergu. Jadi 6. Jadi jumlah atlet kita itu putra 8 dan putri 8. Jadi 16. Jadi kalau di dalam pertandingan itu yang ada cadangan 1. Nah, jadi putri cadangannya 1, putra juga 1. Oke. Baik, sejauh ini seperti apa proses pelatihan dan penggemblengan yang dilakukan Penggemblengan dari mereka pembina? ini sekarang ini dalam 1 minggu itu pagi dan sore selama 6 hari. Dalam 2 minggu sekali mereka ini dilakukan tambahan yaitu baik itu secara drilling dan stroke untuk menimbulkan daya tahan tubuh mereka, endurance mereka timbul dan gitu.
Jadi speed untuk langkah-langkah, itu dia. Sarana prasarana sudah Prasarana. tidak dilakukan lagi ya. Tidak diragukan. Kalau Nah, kita lihat dari dekat gedung PBSI, wah luar biasa, iya, keren ya. Alhamdulillah. Bersama Pak Kus, Pak Suripno Suripno Ngadimin juga Selaku bekerja itu, sama ya, ah. bersinergi ya untuk membesarkan PBSI Sumatera Amin. Utara. Kita berikan apresiasi, tidak kalah juga kita berikan apresiasi juga PLT Sumatera Utara ya Pak. Sejauh ini seperti apa pemusatan pelatihan yang diberikan Pak? Untuk cabang tenis lapangan, sekarang kita ambil 1 minggu itu 10 sesi yang sama seperti bulu tangkis, pagi sore. Kita tambah sama satu hari kita akan pergi seperti ke Brastagi untuk melakukan daya tahan, untuk meningkatkan daya tahan. Dan untuk ponnya juga hampir sama, bulu tangkis sama tenis tidak jauh beda. Kategorinya sama, tunggal putra, tunggal putri, beregu, ganda campuran. Jadi di situ ada 7 kelas juga, 7 medali yang ya kita berharap target untuk medali kita harapkan di ganda putri sama ganda putra. Kenapa? Karena saat ini kita punya pemain yang punya peringkat nasional di Indonesia, sehingga saya berharap kepada mereka untuk di ganda putra dan ganda putri mereka bisa memperoleh medali. Jadi kita berharap di 2 medali kita berusaha untuk memperolehnya. Nah, Kalau dari sarana prasarana cukup memadai Kak dalam proses pelatihan ini Pak? Lebih saya rasa. Sebab kita di Unimed itu kita punya fasilitas kolam renang. Habis itu lapangan tenis ada 6 court yang setiap saat kalau mereka datang kita bisa layani anak-anak ini. Nah, saya berharap juga kepada kawan-kawan yang ada di Medan mau membantu untuk mendanai seperti turnamen-turnamen keluar, sehingga atlet-atlet kita bisa lebih maju lagi gitu. Baik, kalau kita berbicara kendala ya Pak Kus, Pak Baktiar, apa sih yang menjadi kendala mungkin dalam proses pelatihan ataupun pembinaan, penjaringan para atlet juga? Kendala sebenarnya nggak begitu signifikan sih. Karena apa? Karena memang betul-betul kita melakukan penjaringan itu secara transparan dan terbuka gitu. Jadi kita memang harus benar-benar berkoordinasi dengan pihak-pihak Pemkot dan Pemkap Sumatera Utara. Jadi kalau penjaringan itu nggak ada apanya. Pada waktu itu kami hanya melakukan penjaringan itu hanya 2 hari, tanggal 2 dan 3 Maret 2022. Prosesnya, karena kita kan di dalam bulu tangkis ini sudah ada ranking-rankingnya gitu, ranking daerah dan ranking nasional gitu. Jadi sistem seedingnya pun udah nggak payah gitu. Itu aja, nggak ada susahnya nggak ada lah. Kalau untuk keberadaan bola kok katanya sempat ada. Oh, Sempat gini. ada ini Pak ya. Jadi bola coach itu Kekurangan begitu. sebenarnya bukan tidak dibantu, belum dibantu waktu itu. Mungkin dengan Tapi akan adanya ya Pak ya nanti. sudah. Ya? Oke. Jadi waktu itu kan saya katakan masalah anggaran mungkin yang dari pihak APBD-nya ataupun belum apa. Ya. Jadi setelah itu ya selama setahun lebih itu memang Pemprov PBSI lah yang membiayai mereka untuk latihan. Jadi setelah itu, setelah adanya kita konferensi di Dispora, akhirnya setelah itu memang sudah cair Bang Lukman, jadi semua udah aman, nggak ada masalah. Dan itu akan memotivasi juga Siap. para atlet kita akan bertanding Iya. ya. Baik Pak, ini untuk di PBS ini ada bocoran, ada sistem informasi yang harus Oh iya, terdaftar begitu atlet-atletnya, itu fungsinya tuh apa sih Pak? jadi begini, sistem informasi PBSI itu memang fungsinya itu untuk mengantisipasi pencurian nomor. Jadi SIPBS ini yang sifatnya itu secara nasional dan internasional. Jadi ini database dari mulai usia dini sampai ke taruna. Jadi karena apa? Di dalam kategori klasifikasi untuk pertandingan ini berdasarkan usia. Dari mulai prausia dini, usia dini, anak-anak, pemula, taruna, dan dewasa gitu. Jadi kebetulan ini Bang Luman, untuk anak-anak atlet PON ini yang kelahiran 2003. Yang akan bertanding di PON nanti? Ya, jadi umur anak-anak ini sampai nanti di 2024 ini kelahiran umur 21. Ya. Itu 2003 minimal ya.
maksimalnya silakan. Jadi maksudnya 2003, 2004, 2005 silakan. Tapi kalau 2023, 2022 udah nggak bisa. Itu memang aturan secara nasional. Jadi dari adanya SI ini, dari situ mereka bisa menilai, bisa melihat biodata anak-anak ini mana yang curi umur atau yang tidak curi umur ketahuan. Di situ aja memudahkannya. Dan ini tidak bisa dipungkiri, ini tidak bisa ditipu-tipu. Itulah database dari mulai keterangan lahir, keterangan bidan, akte lahir, semua asli itu daftarnya. Itu aja. Itu terobosan Terobosan. yang dibuat oleh PBSI. Ya, Pak, Ya. ya, Yang dalam saya tahu memajukan memang para baru atlet. PBSI sih yang punya SI PBSI ini. Untuk PLT Sumut, gimana tanggapannya? Apakah akan ada nanti penjaringan atlet, kemudian ada sistem informasi juga yang harus direkap di database-nya seperti itu? Sebenarnya Oh iya, kalau sebelum Bapak jawab, kalau penjaringan atlet sendiri, tenis seperti apa sekarang yang dilakukan dari pengurus? penjaringannya seperti mereka seleksi untuk menjadi seorang pemain di PON. Dan usianya harus di bawah 30. Itu memang kemarin sudah komitmen. Seandainya mereka di atas 30, dia tidak dibolehkan lagi untuk bermain di PON. Sebab untuk tenis kali ini mungkin semua usia pemain itu harus di bawah 30. Di atas 30 tidak boleh. Jadi kalau seandainya pemain-pemain senior yang sudah masuk akan digagalkan. Jadi seluruh Indonesia sekarang ini seluruh menyiapkan atlet yang di bawah 30 tahun. Yang untuk kategorinya. Jadi tidak ada yang di atas 30. Hanya batasannya 30 tahun. Untuk sinergitas yang dibangun mungkin dari pengurus, kemudian pembina, atlet, para pelatih juga seperti apa dalam nanti memantapkan untuk target PON nanti seperti apa untuk yang akhirnya akan mencapai medali nanti. Kita sebenarnya perlu seluruh dukungan masyarakat pencinta tenis agar mau seperti membantu untuk meningkatkan para atlet ini. Jadi saya juga kadang-kadang kendala. Sebenarnya kita dalam tenis itu tidak ada kendala. Hanya kendalanya bagaimana memotivasi mereka itu aja. Jadi sekarang anak-anak sekarang kan tahulah kalau anak-anak usia yang namanya di bawah 30 hobinya sih malam keluar kemana-mana gitu, tidak seperti main, tidak gitu. memilih. Secara pelatih itu sebenarnya sudah menyarankan supaya bagaimana istirahat yang cukup sehingga mereka untuk berlatih berikutnya lebih mantap. Mungkin kendalanya hanya itu saja. Tapi kalau kita buat program latihan, saya rasa sudah untuk satu minggu 10 sesi sudah berat tuh bagi mereka. Saya rasa itu aja yang perlu semangat mereka untuk berlatih itunya. Baik, Pak Bakhtiar, Pak Kus, kita rehat sejenak, kita akan kembali usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami di Bincang Olahraga. Ya, masih bersama kami di Bincang Olahraga. Pada kesempatan kali ini kita mengambil tema tentang target prestasi olahraga Raket PON 2022. Ada dua orang narasumber keren kita pada kesempatan kali ini, yakni Bapak Bakhtiar. Beliau adalah pelatih tenis lapangan Sumatera Utara, dan Pak Kusprianto, Sarjana Teknik, Sekretaris Umum PBSI Sumatera Utara. Dan tidak ketinggalan juga di studio juga telah hadir atlet-atlet keren kita dari PBSI dan PLT Sumatera Utara. Kita kenalan dulu ya. Mungkin dari PBSI dulu, Abang, dengan Abang siapa namanya? Dari Abang Adip. Bang Adip ya, selaku pelatih di Selaku PBSI. pelatih di PBSI, pelatih PON. Gimana untuk sekarang menjadi tuan rumah Sumatera Utara? Ada nggak beban tersendiri yang di pundak Abang bersama pelatih-pelatih lainnya dalam menciptakan atlet-atlet berprestasi nantinya? Oke Bang, untuk beban sendiri pasti ada lah Bang. Untuk sebagai pelatih kita pun ada beban tersendiri untuk menghadapi PON Sumut 2024. Tapi kita ya semaksimal mungkin Bang, dengan adanya anak kita dari dua ini, ada yang di Jarum Kudus dan Excel satu lagi ada di Jaya Raya. Kemungkinan besar si Nurul Teta ini di tunggal putri bisa meraih yang kita targetkan, dan si Excel juga sama. Pola latihan sendiri seperti apa ataupun gemblengan yang diberikan Abang selaku pelatih sendiri? Untuk
penggemblengan atau latihannya, yang pertama kita seminggu ada 12 sesi latihan, minggu rest, dan setiap hari sore itu pasti kita melakukan fisik. Dan ditambah juga penggemblengan secara motivasi, daya juang, mental yang paling utama Bang. Karena kita menghadapi pemain-pemain Jawa dia lebih unggul. Dari segi pengalaman, mental main, dan daya juang dia lebih unggul. Sinergitas ini dibangun antara pembina, pelatih, Ya, sudah kita terbangun ya? udah terbangun dengan lama karena kita pun sebagai pelatih selalu berkomunikasi dengan Pemprov yang ada di Sumatera Utara dengan baik. Kira-kira apa sih yang menjadi harapan terbesar dan nantinya apabila target tersebut sudah diraih? Kalau target sudah diraih, kita kembali lagi ke anaknya, Bang. Jadi kalau anaknya bisa melakukan motivasi untuk dirinya sendiri dan bisa mengalahkan semua yang ada di Pulau Jawa, kemungkinan besar target terpenuhi. Oke. Baik, kita kenalan juga kepada atletnya. Ada atletnya? Atlet Ada Bang. PPSI? Ini. Boleh berdiri ya, biar kameramen gampang ngambilnya. Ganteng banget nih. Siapa namanya? Kenalkan, nama saya Muhammad Alvin Prayoga dari cabur bulu tangkis. Gimana ini persiapan menjelang PON 2024? Saya rasa cukup maksimal setelah 2 tahun ini latihan selama di PON ini ya sudah cukup bagi saya kayak. Bagi waktunya antara sekolah kemudian berlatih itu gimana? Susah Untuk nggak? sekolah mungkin kan dari Pengpropnya sendiri sudah menyediakan dispensasi tersendiri untuk atlet-atletnya kan, jadi kayak merasa sudah aman aja dengan sekolah dan fokus untuk PON ini saja. Sarana prasarana cukup memadai. Memadai Kemudian TST-nya, doping-dopingnya gitu ya kan. Uang saku gitu. Ya Apa yang menjadi harapan ya nanti? jadi harapan ya kayak saya rasa vitamin segala macam prasarana sudah memadai semuanya ya. Iya. Bagi atlet-atletnya sendiri juga kayak merasa nyaman, latihan juga maksimal. Ya, saya rasa sudah cukup bagus untuk di PON-nya sendiri. Oke, apa yang menjadi harapan terbesar nantinya Harapan bagi terbesar perkembangan bulu tangkis di Sumatera Utara? mungkin ya mencapai hasil yang maksimal pastinya untuk sebagai atlet. Amin, kita doakan bersama ya Bapak-Bapak ya. Tepuk tangan dong buat pelatih dan atlet yang akan bertanding di PON 2024. Kita kenalan juga atlet tenis di Sumatera Utara. Ada abang yang tidak kalah ganteng dengan abang siapa bang? Halo, perkenalkan saya dengan Abdi. Ini baru pertama kali ya cabur tenis ya bertanding nih. Untuk di PON. Untuk di PON enggak, 2014 tenis lolos ke PON juga. Gimana itu perasaannya? Perasaan kita Terutama sebagai tuan atlet, rumah juga gitu ya. ya pertama kita terbantu karena kita sebagai tuan rumah langsung lolos kan, tanpa ada melewati prapon lagi. Perasaan bangga pasti kita teman-teman untuk mewakili Sumatera Utara. Itu yang Pola pasti. latihannya seperti apa bang yang dilakukan? Pola latihan yang sudah dibuat oleh Coach Batiar. Kita tuh setiap hari latihan, Senin, Rabu, Jumat ada latihan fisik juga, ada gym juga. Kita ada pola gym. Kayak Jumat pagi ada latihan agility, kecepatan, ada latihan bertanding. Mungkin tinggal porsi turnamennya aja nanti yang kita harap dari KONI untuk kita bisa berlatih tanding keluar gitu. Saingan terberat dari mana sekarang kalau untuk tenisnya? Saingan terberat kita itu ada di Jawa Timur, peringkat Christopher Rungkat, juara Asian Games. Asian Games juara, Grand Slam juga pernah untuk double gitu. Peringkat dunianya juga ada. Baik, kita berikan semangat ya buat atlet-atlet tenis kita. Ada juga atletnya juga ya? Kita say hello dulu. Saya sebagai atlet. Oh, Bang. Pak atlet ya? Coach Bapak Batiar pelatih. itu pelatih. Ada atlet cewek. Ini Yayu Basuki Junior. Kenalan dulu siapa namanya Mbak? Halo, perkenalkan nama saya Adriana Burginting. Kelihatan atletnya ya begitu. hitamnya. Shining kulitnya. Gimana nih proses latihan yang dilakukan sampai sejauh ini? Oke, proses yang kami lakukan selama latihan cukup luar biasa. Kami melakukan latihan setiap hari, pagi sore, dan khususnya kami juga punya pelatih hebat, Pak Bahtiar, Bahtiar. ya. Jadi kami sangat bersemangat Ya. untuk PON 2024 ini. Sukses ya. Dan kita harapkan bisa
mengharumkan nama Sumatera Utara di kancah Pekan Olahraga Nasional tahun ini. Pak Baktiar, dukungan dari pihak-pihak terkait seperti apa, Pak? Mungkin dari Pengprov, dari pemerintah kita sendiri, juga dari stakeholder. Saya rasa dukungan sangat banyak, Bang. Makanya saya mau berterima kasih tuh. Terima kasih untuk ya terutama seperti TVRI yang telah mengundang kita. Terima kasih. Terima kasih untuk Pemprov Sumatera Utara yang memilih untuk kita sebagai pelatih. Terima kasih untuk KONI Sumatera Utara yang mendukung. Terima kasih untuk klub Icon yang telah menyediakan fasilitas. Terima kasih untuk penggiat-penggiat tenis juga. Dan terutama terima kasih sekali untuk Profesor Imran Ahmad, SPD, MPD, sebagai Dekan Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Medan yang telah memberi fasilitas lapangan, dukungan moral, dan seluruh anggota dan seluruh dosen-dosen juga ikut mendukung tim tenis untuk memperoleh medali pada PON Aceh Medan. Targetnya berapa? Benar. 2, ya, emas ya. insya Allah. Baik, kita aminkan. Baik, kita ke Pak Kus. Pak Kus, ada atlet kita ya, Nurul Tetra Matondang ini, yang diharapkan besar tumpuannya untuk di nomor tunggal putri ya, Pak. Iya, betul. Jadi Nurul Tetra ini sekarang masih dalam latihan di PB Jarum. Sekarang dia di Kudus. Karena kalau berdasarkan ranking nasional dia ranking 4 nasional. Dan mudah-mudahan untuk kedepannya ini bisa menaiklah rankingnya. Dan sangat beruntung sekali untuk atlet Platnas kan tidak dibenarkan ikut di PON. Jadi ada kesempatan lah atlet-atlet daerah yang bisa berbuat banyak di PON nantinya. Jadi alhamdulillah ada 2 sebenarnya, satu lagi si Excel itu dari PB Jaya Raja juga, klub besar juga di Jakarta. Jadi kami harapkan nanti di partnerkan mereka itu di ganda campuran bisa ada harapan. Jangannya, tapi target kami ya 1 emas 1 perak lah gitu, karena kan chemistry untuk menggandakan ini kan susah, butuh waktu lama ya Pak Baktiar ya. Jadi itu di sini memang ya semua itu tinggal motivasi lah untuk anak-anak semua. Dan terima kasih juga sebetulnya kepada KONI Sumatera Utara yang telah memfasilitasi anak-anak ini semuanya. Dan terhadap juga Bapak Dr. Andes Surip Mangadimin selaku Ketua Pemprov PBSI Sumut yang begitu antusias untuk persiapan PON. Beliau telah menyiapkan semua fasilitas dan sarana, baik itu untuk sarana pertandingan, sarana TC, sarana fisik, semua sudah lengkap di PBSI kita. Jadi anak-anak ini mes kita sudah punya sendiri, tidak bergabung dengan cabur-cabur yang lain di Wisma apa itu ya, SGS ya? PBSI. Dispora. Dispora. Jadi Bang Luman, kami sudah mandiri sebenarnya, itu kerjasama antara KONI dan Pengprov. Sangat besar juga begitu juga dengan disporanya gitu. Jadi kami mempunyai sinergitas yang baiklah di antara stakeholder kami ini semua. Jadi alhamdulillah mudah-mudahan apa yang kami harapkan semuanya untuk warga Sumut, mudah-mudahan atlet kita ini bulu tangkis bisa membuahkan hasil yang maksimal. Ya mudah-mudahan Bang itu yang Termasuk juga legalitas formalnya. legalitas formalnya sudah. Sudah ya, Pak, ya. Keren nih. Iya. Biasa kita berikan apresiasi. Pak, biasanya kalau kita ngumpul-ngumpul gitu, Pak, bersama pengurus, apa yang dibahas nantinya selain capaian para atlet? Jadi sekarang gini, ini kami kan selain daripada Platda PON, kami itu Pengprov PBSI Sumut ini dipercaya oleh Platnas. Kami jadi sebagai tuan rumah Platwil. Platwil, Pelatihan Wilayah Barat, Sumbagut, bagian Sumatera. Jadi di situ juga 8 putra, 8 putri. Itu benar-benar biayanya itu dari Platnas.
Jadi kita di sini kesempatan dari 16 anak-anak ini yang dari Sumatera Utara itu ada 13 orang, yang 3 orang itu dari Riau dan 2 dari Padang. Jadi ini sebetulnya antisipasi kita untuk 2028 PON, karena anak-anak ini kelahiran 2007. Jadi nanti regulasinya itu kalau ini 2003, 4 tahun yang akan datang berarti anak-anak yang 2007 yang untuk atlet PON-nya. Jadi kita disebut termasuk ini anak-anak kelahiran 2008 ini. Tapi sudah masuk di PON ini sekarang untuk di 2008 tidak. Jadi itu yang selalu kita bicarakan, itu prestasi dan prestasi. Bang Lukman, lain nggak ada, itu aja. Baik. Kalau datanya Pak, ada 16 atlet sudah dapat SK Platda dari KONI ya Pak ya? Sudah. Oh ya. Tapi Ya. Pak, posisinya kayaknya belum aman karena masih memperlakukan program promosi Ya, degradasi. jadi saya jelaskan juga sedikit, Bang Lukman, masalah ini sebetulnya anak-anak ini kan dari tahun 2022 sudah dilakukan TC, SK pertama. Itu di bulan Juli 2022 itu sudah terjadi SK pertama. Barulah di bulan Agustus, awal Agustus kita panggil atlet ini untuk mengikuti TC 2022. Setelah bulan Agustus 2022 di tanggal 19 Oktober sampai 4 November itu diadakan Popropsu. Popropsu itu adalah terbatas indikator untuk promosi degradasi kan gitu. Jadi nanti dari hasil dari kejuaraan Popropsu itu itulah sebagai pembanding untuk melakukan promosi degradasi. Jadi di bulan 2 itu dilakukanlah perubahan revisi yang kedua itu promosi degradasi. Dah, lanjut. Setelah itu baru ketetapan dari KONI itu promosi degradasi itu 6 bulan, Pak Lukman. 6 bulan. Berbagai barometer yang harus digunakan yang dipakai untuk penilaian itu seperti contohnya itu ke Jusprop, Popropsu, ke Jurnas ataupun kegiatan lainnya gitu. Jadi pada waktu itu di bulan 2 itu udah degradasi ada, di bulan 8 degradasi lagi gitu. Jadi baru terakhir ini di bulan 2 ini baru keluar SK seminggu yang lalu sekitar di tanggal pertengahan bulan ini keluar lagi nih udah SK baru lagi nih Pak Lukman. Jadi anak ini udah SK baru lagi gitu. Nanti mungkin ya tidak menutup kemungkinan 6 bulan ke depannya masih bisa karena kan kita PON bulan 9. Tapi saya rasa nggak mungkin lah. Kan mengganggu daripada reputasi ya, konsentrasi dan pelatihannya bagaimana kalau sebulan udah mau perdana diganti. Kan nggak mungkin gitu. Gitu aja, Pak. Baik, terima kasih penjelasannya Pak Agus ke Pak Baktiar. Pak Baktiar, ada 7 atlet ya saat ini sedang Platda ya? Ada Platda yang untuk penanganan camp kita kan di Unimed ada 7 untuk minat. Dia 3 di luar daerah. Pola latihannya Mungkin seperti apa dari pantauan Bapak? pola latihan apa yang kita buat nanti kita buat berbentuk video kita kirim ke Siantar supaya mereka mengikuti. Begitu Ya dibantu juga kan kita kan dibantu juga pelatih-pelatih media sosial profesional juga, yang pelatih SEA Games untuk menangani fisik anak-anak kita kan. Jadi apa yang kita buat di sini kita videokan akan kita beri ke luar daerah. Itulah cara mengantisipasinya supaya kalau nggak mereka ketinggalan. Nah, jadi dan mereka 2 minggu sekali mereka wajib datang ke pemusatan latihan seperti di Unimed. Tujuannya untuk apa? Supaya mereka juga biar tahu bagaimana sih latihan anak-anak ini yang selama seminggu itu gimana beratnya, gimana sakitnya mereka, gimana kadang-kadang mereka latihan sampai muntah. Ya itu yang harus kita lakukan gitu. Kalau nggak ini ajang PON ini kan sudah luar biasa gitu. Mesti harus latihan sekeras mungkin, tidak ada main-main. Kalau main-main lebih bagus mundurkan diri saya bilang. Kalau Anda tidak misalnya sanggup untuk melakukan ini, silakan mundur diri. Kita bisa cari yang betul-betul yang mau untuk itunya. Nah, Ada Habibie ya? Habibie, Peringkat Habibie 29 nasional ya, Pak ya? ya, sekarang itu dia peringkat 29 nasional. Seperti apa keberadaan Habibie dalam memotivasi juga? Ya, kawan-kawan dia lain? salah satu motivator untuk meningkatkan anak-anak ini. Sehingga kadang-kadang kita berkolaborasi sama dia, bagaimana sih untuk meningkatkan prestasi anak-anak ini? Apa yang harus dilakukan? Ya kita harus sama-sama
Ya, makanya saya bilang yang daerah selalu dia muji 2 minggu sekali wajib datang ke pemusatan latihan di Unimed. Sebab di Unimed itu lengkap semuanya. Sama kan bulu tangkis kan kita hampir dekat-dekatan sama bulu tangkis kan. Jadi sedikit banyak tahu ya Pak ya, Tahu. perkembangan dua cabur ini. Ya, itu dia. Baik. Pak Baktiar, Pak Kus, kita rehat lagi. Kita akan kembali usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami di Bincang Olahraga. Masih bersama kami di Bincang Olahraga dengan tema target prestasi olahraga raket PON 2024 dan masih bersama dua orang narasumber keren kita. Ada Bapak Baktiar yang merupakan pelatih tenis lapangan Sumatera Utara dan Bapak Kus Prianto ST, Sekretaris Umum PBSI Sumatera Utara, dan bersama juga para pelatih dan atlet kebanggaan Sumatera Utara yang sudah hadir di studio kita. Mungkin dari Abang pelatih PBSI deh. Seperti apa sekarang pola latihan, kemudian apa yang ingin harapan terbesar yang dicapai dari pelatih sendiri? Apa yang harus diperbaiki? Kalau sarana prasarana sudah memadai tentunya ya Bang. Kalau sarana dan prasarana kita bersyukur banget. Udah lebih bagus lagi. Karena kita ada punya gym sendiri. Kita mempunyai lapangan yang standar internasional, yaitu 4 lapangan dengan karpet juga berbasis internasional. Dan untuk pembenahan di bulu tangkis sendiri, yaitu saya sendiri berasal dari Jawa Bang. Jadi tahu pola-pola permainan bulu tangkis yang sekarang ada di nasional, internasional, dan dunia. Jadi untuk PON Sumut ini, atlet-atlet di Sumut sendiri harus bisa menyamakan atau standarisasinya harus sama dengan di Jawa dan nasional maupun di dunia. Itu untuk mengejar kita supaya PON mendapatkan hasil yang terbaik untuk Sumut sendiri. Oke, dari sarana prasarana sudah memadai ya. Ya, betul. Oke, baik. Untuk gemblengan kepada atletnya, seperti apa mungkin pola latihan anak Sumatera, anak Jawa beda ya? Pasti Polanya. berbeda. Seperti apa adaptasi atau shock culture yang Abang temui di lapangan? Ya, kalau struktur di lapangan agak nggak beda jauh sih Bang kalau di anak Jawa sih. Kalau anak Jawa dia lebih menerapkan standarnya itu sendiri. Jadi standar orang Jawa itu dia lebih tinggi pada daerah. Nah, itulah tugas kami sebagai pelatih harus bisa menstandarisasi yang berada di Sumut untuk bisa melalui level yang sama dengan di Jawa. Bahkan harus bisa lebih yang ada di Jawa. Baik, kita ke atlet tenis gitu. Gimana? Oke. Kalau untuk proses latihan sekarang sarana prasarana cukup mendukung di Unimed ya? Ya, kita berterima kasih dengan Unimed tadi. Karena PLT Sumatera Utara sendiri tidak memiliki sarana prasarana, Mas. PLT Sumut tidak memiliki lapangan, apalagi gym. Tapi maka dari itu kita dibantu oleh Unimed. Sarana prasarana ada lapangan tenis ada 6 kita gunakan, fasilitas gym kita gunakan atas dipinjamkan oleh Unimed. Kalau lihat pola latihan yang diterapkan di atlet-atlet Jawa dan Kalimantan ini cukup mumpuni ya, dan saingan terberat juga ya untuk tenis Sumatera Utara. Seperti apa strategi dan pola bermain yang Abang lihat? Saingan terberat itu Jawa Timur tadi, tenis. Sebenarnya kalau untuk Jawa, Mas, atlet Sumut ini kita nggak kalah. Kita juga punya peringkat nasional saat ini. Hanya dari 2 turnamen kita udah tembus 50 besar PNP nasional saat ini. Kita di peringkat 53, hanya 2 turnamen. Kita terbatas dari turnamen. Dan kita atlet Sumut belum bisa menjadikan olahraga sebagai profesi. Kalau di Jawa sudah bisa. Kita punya profesi lain, atlet menjadi profesi karena belum bisa menunjang. Itu aja bedanya. Di sana jadi profesi ya dari pagi sampai sore latihan, kita nggak bisa se-full itu latihannya kecuali lagi platda seperti ini. Baik, menjadi harapan terbesar juga ya, Ya. bagi para pengurus ini atlet ini, olahraga ini sudah harus bisa menjadi profesi gitu. Tanggapannya gimana Pak Baktiar? Mestinya harus gitu. Olahraga ini menjadikan profesi mereka. Jadi kalau sudah jadi gitu, jadi mereka tuh ngapain lagi mesti harus berharap menjadi pegawai negeri sipil atau menjadi pengusaha. Kalau udah profesi itu, sekarang tenis semenjak sudah di boomingkan sama para artis itu, di Medan juga sudah sepertinya nggak perlu kita mesti kerja, gaji udah tenang.
Ya, Lagi ya. tren sekarang. Ya, sekarang ini lagi Atlet- tren. Kita atlet- bisa artis main tenis. kalau saya bisa cerita sedikit ya seperti bagaimana misalnya seorang pelatih itu melatih untuk orang Chinese di Medan ini bisa 1 jam bisa sampai 200.000. Dia ngelatih 2 jam pagi 2 jam sore udah senang kan, udah berapa hasilnya. Nah, makanya saran itu kalau bisa kalau yang udah betul-betul dia menguasai teknik dasar dan dapat sertifikat level 1 ya nggak usah berharap lagi bekerja, uang yang dihasilkan bisa dia tabung untuk masa tuanya kan. Nah, saya rasa tenis bisa menjanjikan untuk ini ya. Pak Kus, tanggapannya seperti apa tentang profesi atlet itu Ya. yang menjanjikan? Memang sebetulnya sangat bagus. Jadi selain atlet dia sebagai profesi untuk yang terjadi khususnya di bulu tangkis, terutama untuk atlet-atlet yang sifatnya sudah mendunia ya, seperti di Platnas, baik Pratama dan senior, itu mereka sudah dapat gaji. Iya. Sudah digaji oleh pihak dari endorse ataupun dari sponsor, dan mereka sudah memang ada punya kejelasan lah masa depannya gitu. Dan sekarang ini memang reward mereka ada di PBSI itu macam Anthony Ginting, Sike udah PNS semua itu. Main-main ya, tapi tetap dikasih reward sama Menpora. Ada 27 atlet itu. Itu semua sudah ASN. Jadi Ginting, Juju, Kevin, Gideon, Fajar, semua ada ASN tuh. Jadi sekarang jadi staf di Menpora. Jadi saya berharap kepada stakeholder yang kami harapkan nanti yang bagi-bagi atlet yang berhasil di dalam PON ini maunya diberi suatu penghargaan lah bagi mereka ini ya untuk masa depan mereka lah. Yang saya tahu dulu itu memang siapa yang mendapat medali emas diangkat sebagai PNS atau ASN. Ya saya harapkan untuk kedepannya ini anak-anak kita ini ya seperti itu juga gitu. Jadi mereka itu sudah untuk membina, untuk mensupport, memotivasi diri dia itu ada gitu. Karena harus ada janji mereka ini untuk ke depan. Jadi anak-anak ini kalau tidak punya tujuan untuk jadi atlet, mau jadi apa, mungkin motivasi mereka ini berkurang, gitu aja. Sekarang kan lagi fokus latihan ya, Iya. untuk menjelang persiapan PON. Iya. Untuk perhatian pemerintah dari segi dukungan finansial sudah mencukupi saat ini. Ya kalau yang dari KONI ya, KONI ini memang memfasilitasinya semua dari KONI. Baik itu atlet, pelatih, itu memang akhir-akhir ini ada kendala sedikit, masalah ada beberapa bulan ini yang belum dibayar ya. Semuanya saya rasa itu memang kami pun dari Pemprov tidak bisa juga berbuat karena ini mereka KONI ini langsung kepada atlet dan pelatih. Jadi mereka sistemnya sistem transfer ke rekening mereka ini ya paling mereka para atlet dan pelatih ini mengadulah kepada Pemprov supaya minta dibantulah bagaimana penyelesaian di KONI. Ya kami paling bisa hanya membantu secara administrasi surat menyurat. Dan tadi kebetulan Wasping ada datang ya, waktu Wasping datang melihat dipertanyakan juga sama atlet ini semua. Saya malah nggak tahu gitu kan. Jawabannya seperti itu, sabar, nanti akan diusahakan gitu. Jadi mungkin ini tinggal waktu saya rasa. Kalau selama ini ya mereka ini lancar sih, lancar. Masalah cukup atau tidaknya ya tergantung pemakaian gitu Tergantung kan. pemakaiannya. Iya. Dan gaya hidup tentunya. Pak Baktiar gimana Pak tanggapannya? Sama Pak. Sama Karena ya? semua atlet juga berharap kalau bisa ditambah sedikit lagi lah untuk terutama untuk podinya ya. Dan semua atlet juga lihat mereka senyum-senyum lihat ya. Supaya ditambah. Jadi kita berharap juga pada KONI kalau ada untuk tambahannya tuh sedikit bolehlah. Nah, itu harapan dari kita juga. Baik. Sama aja harapan dari bulu tangkis dan tenis sama. Semua berharap bagaimana tambahannya. Senyum-senyum orang tuh lihat senyum. Baik. Mungkin terakhir, Pak Kus, apa menjadi harapan terbesar Bapak selaku pengurusnya terhadap perkembangan bulu tangkis di Sumatera Utara, terutama dalam PON tahun ini? Ya, saya berharap setelah PON nanti ini ya bisalah menjadikan atlet-atlet yang baru lagi untuk menjaga ke depannya. Memang kalau untuk bulu tangkis ini Pak Lukman
ini sangat menjamur sudah di Medan nih. Klub pun sudah banyak. Mereka banyak berbuat secara mandiri, secara swadana. Tapi tujuan mereka ini kan pasti ada harapan yang harus didapat kepada asosiasi olahraga yang ada di Sumatera Utara ini. Ya memang kita pun maklum juga dengan kondisi Provinsi Sumatera Utara dalam kondisi seperti ini, ya semua keterbatasan dana semuanya. Cuman kalau untuk peningkatan dan pelatihan para klub tetap berjalan dengan sebaik-baiknya, ya kita selaku Pemprov hanya bisa membantu paling dalam masalah administrasi dan masalah manajemen lainnya. Tapi kami tetap mengorbitkan kepada klub-klub untuk anak-anak ini supaya lebih meningkat lebih jauh gitu. Itu aja. Baik, itu menjadi harapan kita bersama. Iya. Pak Baktiar, seperti apa harapannya Pak di pelaksanaan PON 2022 terutama mungkin bagi perkembangan tenis di Sumatera Utara? Saya berharap untuk yang saat ini ya, untuk pemain PON berusaha semaksimal mungkin, dan saya berharap kepada pemain-pemain pemula yang ada di Sumatera Utara supaya berlatih lebih giat lagi mengikuti abang-abang yang ini. Jadi harus ada generasi untuk Sumatera Utara. Nah, yang sekarang ini saya lihat kurangnya, minimnya gitu kita punya pemain. Jadi saya berharap untuk PON nanti yang akan datang kita lebih kuat lagi. Dan berharap kepada para penggiat tenis atau para klub-klub yang ada di Sumatera Utara untuk PON saat ini mohon dukungannya dan doanya. Itu saja. Baik, terima kasih Pak Baktiar, pelatih tenis lapangan Sumatera Utara. Ada juga Pak Kuspriyanto, Sekretaris Umum PBSI Sumatera Utara. Sukses terus ke depan. Dari hasil kesimpulan pembicaraan kita, hampir semua ya pengurus, ada juga pelatih, kemudian atlet itu memiliki ambisi sama yakni meraih medali. Apalagi Sumatera Utara menjadi tuan rumah di PON ke-12 tahun 2024. 21 tahun 2024 ini, dan optimisme itu harus tetap ada ya. Baik, saya Lukman Hakim Sitorus mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Jaya terus olahraga Indonesia, ini dia Kei Kustik. Sampai jumpa. Semoga kita tak berpisah. Bisa